Selamat datang di channel Ivan Hardian. Saya Ivan, guru SD dan konten kreator. Hari ini kita akan membahas 7 aktivitas ide pembelajaran kreatif di kelas. Klik subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan info yang saya bagikan. Mari kita mulai. 7 ide aktivitas pembelajaran kreatif di kelas. Aktivitas pembelajaran yang kreatif sangat penting untuk meningkatkan kreativitas, motivasi belajar, dan interaksi siswa. Dalam video ini kita akan membahas 7 ide aktivitas yang mudah dan efektif agar siswa menjadi lebih semangat belajar dan lebih kreatif. Menggambar cerita. Aktivitas pertama, menggambar cerita. Jadi, apa sih gambar cerita itu? Sederhananya, gambar cerita adalah cara kita mengekspresikan ide atau cerita melalui gambar. Nggak perlu jadi pelukis handal kok. Yang penting, anak-anak bisa menyampaikan pesan mereka lewat gambar. Contoh kegiatan, membuat komik strip. Ajak anak-anak buat komik strip pendek tentang pengalaman sehari-hari mereka. Misalnya, tentang hari pertama masuk sekolah, atau tentang liburan seru. Mengilustrasikan cerita favorit. Pilih cerita favorit anak-anak, lalu minta mereka untuk menggambar tokoh dan adegan-adegan penting dalam cerita tersebut. Membuat buku cerita sendiri. Anak-anak bisa membuat buku cerita mereka sendiri, mulai dari membuat cerita, menggambar ilustrasi, hingga menuliskan kata-kata. Manfaat membuat gambar cerita yaitu 1. Meningkatkan kreativitas. Dengan membuat gambar cerita, anak-anak bebas bereksplorasi dan mengekspresikan ide-ide kreatif mereka. 2. Meningkatkan kemampuan berbahasa. Saat membuat cerita, anak-anak akan belajar menyusun kalimat dan menggunakan kosakata baru. 3. Meningkatkan kemampuan motorik. Menggambar membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan, sehingga bisa melatih kemampuan motorik halus anak-anak. 4. Meningkatkan pemahaman konsep. Dengan menggambar cerita, anak-anak bisa memahami konsep yang sedang dipelajari dengan lebih baik. Misalnya, saat belajar tentang siklus hidup kupu-kupu, mereka bisa menggambar setiap tahapannya. Tipsnya, sediakan berbagai macam alat gambar, seperti pensil warna, krayon, spidol, atau cat air. Berikan contoh. Tunjukkan contoh gambar cerita yang menarik untuk menginspirasi anak-anak. Berikan pujian atas setiap usaha anak-anak meskipun hasilnya belum sempurna. Permainan matematika tebak angka. Aktivitas kedua, permainan matematika tebak angka. Permainan tebak angka itu gampang banget. Caranya, kamu pilih satu angka di dalam hati, lalu siswa-siswa harus menebak angka itu dengan memberikan tebakan. Setelah itu, kamu kasih petunjuk, misalnya, angka kamu lebih besar atau angka kamu lebih kecil. Terus begitu sampai ada yang berhasil menebak. Nah, biar nggak bosen, kita bisa variasikan permainan tebak angka ini jadi lebih seru lagi. Misalnya, tebak angka dengan batasan. Kita bisa kasih batasan angka, misalnya antara 1 sampai 100. Tebak angka dengan kategori, misalnya tebak angka genap atau ganjil, bilangan prima, atau kelipatan tertentu. Tebak angka dengan operasi hitung. Kita bisa tambahin tantangan dengan menggunakan operasi hitung, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Manfaat permainan tebak angka. Selain seru, permainan tebak angka juga punya banyak manfaat buat siswa loh. Di antaranya, 1. Meningkatkan kemampuan berpikir logis. Siswa jadi terlatih untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam mencari jawaban. 2. Melatih konsentrasi. Permainan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi agar tidak salah dalam menebak. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. Saat berhasil menebak, siswa akan merasa senang dan percaya diri dengan kemampuannya. 4. Belajar dari kesalahan. Ketika salah menebak, siswa akan belajar dari kesalahannya dan mencoba lagi dengan strategi yang berbeda. Nah, sekarang kita coba terapkan permainan tebak angka di kelas, ya. Misalnya, kita bisa bagi siswa menjadi beberapa kelompok, lalu setiap kelompok memilih satu wakil untuk menebak angka yang dipilih oleh guru. Selain itu, kita juga bisa membuat kompetisi tebak angka antar kelompok untuk menambah keseruan.
Teater di kelas. Aktivitas ketiga, teater di kelas. Kenapa sih teater bisa bikin belajar jadi lebih menyenangkan? Karena teater itu menyenangkan. Anak-anak pasti suka berpura-pura jadi orang lain. Dengan teater, mereka bisa mengeksplorasi berbagai karakter dan cerita yang menarik. Kreatif. Teater melatih anak-anak untuk berpikir kreatif, mengembangkan ide-ide baru, dan mencari solusi atas berbagai masalah dalam cerita. Komunikatif. Bermain teater membantu anak-anak meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, berinteraksi dengan teman, dan bekerja sama dalam tim. Memahami diri sendiri. Dengan memerankan berbagai karakter, anak-anak bisa lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang kita coba bahas beberapa contoh kegiatan teater yang bisa kamu lakukan di kelas. Yuk. 1. Drama pendek. Ajak anak-anak untuk membuat drama pendek berdasarkan cerita yang sudah mereka pelajari. Mereka bisa membuat naskah sendiri, menentukan karakter, dan melatih dialog. 2. Pantomim. Latih anak-anak untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Mereka bisa memerankan berbagai objek, emosi, atau situasi. 3. Role playing. Ajak anak-anak untuk berganti peran dan berinteraksi dalam situasi tertentu. Misalnya, berpura-pura menjadi tokoh sejarah atau melakukan simulasi pemecahan masalah. Selain menyenangkan, teater juga memberikan banyak manfaat untuk perkembangan siswa loh. Beberapa di antaranya adalah 1. Meningkatkan kemampuan bahasa. Dengan berlatih dialog dan monolog, kosakata, dan kemampuan berbicara anak-anak akan semakin berkembang. 2. Meningkatkan kepercayaan diri. Bermain di depan kelas akan membantu anak-anak mengatasi rasa malu dan menjadi lebih percaya diri. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Anak-anak akan diajak untuk menganalisis karakter, cerita, dan konteks sosial dalam teater. 4. Meningkatkan kerjasama tim. Dalam membuat sebuah pertunjukan, anak-anak harus bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, coba terapkan kegiatan teater di kelasmu. Dijamin, anak-anak akan lebih semangat belajar, dan kamu sebagai guru pasti akan merasa lebih puas melihat perkembangan mereka. Jangan lupa share pengalamanmu di kolom komentar ya. Membuat kerajinan tangan. Aktivitas keempat. Membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu bukan cuma sekedar membuat sesuatu yang cantik, tapi juga bisa jadi sarana belajar yang efektif. Dengan membuat kerajinan, kita bisa belajar banyak hal, mulai dari mengasah kreativitas, melatih motorik halus, hingga memahami konsep-konsep pelajaran. Salah satu contoh kerajinan tangan yang mudah dan menyenangkan adalah origami. Coba deh buat origami burung atau kotak. Selain melatih keterampilan melipat, kita juga bisa belajar tentang bentuk geometri dan pola. Kegiatan yang nggak kalah seru adalah membuat lukisan tangan. Selain menghasilkan karya seni yang unik, kita juga bisa belajar tentang warna, bentuk, dan ekspresi diri. Nah, buat kalian yang suka boneka, bisa coba bikin boneka sendiri dari kain perca. Selain melatih keterampilan menjahit, kita juga bisa belajar tentang desain dan imajinasi. Selain menyenangkan, membuat kerajinan tangan juga punya banyak manfaat loh. Di antaranya, 1. Meningkatkan kreativitas. Dengan membuat kerajinan, kita diajak untuk berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide baru. 2. Melatih motorik halus. Gerakan-gerakan kecil saat membuat kerajinan membantu melatih koordinasi tangan dan mata. 3. Memperkuat konsep pembelajaran. Kerajinan tangan bisa dikaitkan dengan berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa. 4. Meningkatkan rasa percaya diri. Ketika berhasil membuat sesuatu dengan tangan sendiri, kita akan merasa bangga dan percaya diri. Pembelajaran dengan lagu. Aktivitas kelima, pembelajaran dengan lagu. Kenapa lagu bisa jadi alat belajar yang efektif? Karena lagu itu gampang diingat, bikin suasana jadi ceria, dan bisa melibatkan banyak indera kita. Selain itu, lagu juga bisa membantu anak-anak belajar bahasa, matematika, sejarah, dan masih banyak lagi. Misalnya, kita bisa buat lagu tentang penjumlahan,
pengurangan, perkalian, atau pembagian. Liriknya bisa dibuat sederhana dan mudah diingat, terus kita nyanyi bareng-bareng sambil menghitung. Dijamin anak-anak bakal lebih gampang ngitung. Buat kamu yang ngajar sejarah, coba deh bikin lagu tentang tokoh-tokoh penting atau peristiwa bersejarah. Dengan lagu, anak-anak bakal lebih mudah mengingat nama dan tanggal penting. Mau belajar bahasa asing? Lagu bisa jadi alat yang ampuh. Pilih lagu yang anak-anak suka, terus kita nyanyi bareng-bareng sambil belajar kosakata dan tata bahasa baru. Manfaat belajar melalui lagu. 1. Meningkatkan minat belajar. Dengan lagu, belajar jadi lebih menyenangkan, sehingga anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. 2. Mempermudah pemahaman konsep. Lirik lagu yang sederhana dan ritmis bisa membantu anak-anak memahami konsep yang sulit dengan lebih mudah. 3. Meningkatkan daya ingat. Melodi dan irama lagu bisa membantu anak-anak mengingat informasi lebih lama. 4. Mengembangkan kreativitas. Anak-anak bisa diajak untuk membuat lagu sendiri tentang materi yang sedang dipelajari. Tips membuat lagu pembelajaran, pilih melodi yang mudah diingat. Gunakan melodi dari lagu anak-anak yang sudah populer atau buat melodi sederhana sendiri. Lirik yang sederhana dan bermakna. Lirik harus mudah dipahami dan sesuai dengan materi pelajaran. Gunakan gerakan, padukan lagu dengan gerakan-gerakan sederhana untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Eksperimen sains. Aktivitas ke-6, eksperimen sains. Siapa bilang belajar sains itu harus serius dan kaku? Dengan eksperimen, kita bisa mengajak siswa-siswi untuk belajar sambil bermain dan mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Siapa sih yang gak suka gunung meletus? Nah, kita bisa bikin gunung api mini sendiri di kelas. Caranya gampang banget. Cukup siapkan soda kue, cuka, dan beberapa bahan tambahan untuk warna-warni lava. Selain seru, eksperimen ini juga bisa menjelaskan konsep reaksi kimia. Pernah nggak kamu penasaran kenapa kapal bisa mengapung di laut? Nah, kita bisa simulasikan dengan eksperimen telur melayang. Dengan menambahkan garam ke dalam air, kita bisa mengubah kepadatan air sehingga telur bisa melayang. Eksperimen ini mengajarkan konsep kepadatan dan gaya apung. Manfaat eksperimen sains untuk siswa. 1. Belajar dengan menyenangkan. Eksperimen membuat proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan. 2. Meningkatkan rasa ingin tahu. Siswa akan lebih tertarik untuk mencari tahu tentang hal-hal baru. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Eksperimen melatih siswa untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. 4. Mengerti konsep abstrak. Konsep-konsep sains yang abstrak bisa lebih mudah dipahami melalui eksperimen. 5. Kerja sama tim. Banyak eksperimen yang membutuhkan kerja sama tim, sehingga melatih kemampuan bersosialisasi. Pembelajaran melalui permainan. Aktivitas ke-7, pembelajaran melalui permainan. Pernah nggak sih ngerasain anak-anak lebih semangat kalau lagi main? Itu karena bermain itu alami banget buat anak-anak. Nah, kalau kita gabungin bermain dengan belajar, pasti anak-anak jadi lebih gampang paham materi dan semangat belajarnya jadi meningkat. Contoh aktivitas belajar seru. Permainan toko, ajak siswa bermain jual-beli. Mereka bisa belajar tentang uang, hitung-hitungan, dan juga konsep untung rugi. Ular tangga matematika, modifikasi permainan ular tangga dengan soal-soal matematika. Setiap kali naik tangga, siswa harus jawab soal. Kalau salah, turun lagi. Tebak-tebakan kata, buat kartu dengan kata-kata baru. Siswa bisa bergantian menebak arti kata dengan memberikan clue. Permainan mencari harta karun, sembunyikan petunjuk di sekitar kelas. Petunjuknya berupa soal-soal sains yang harus dijawab. Manfaat belajar dengan bermain. 1. Meningkatkan motivasi belajar, anak-anak jadi lebih semangat dan antusias mengikuti pelajaran. 2. Mempermudah pemahaman konsep, materi yang abstrak jadi lebih konkret dan mudah dipahami. 3. Mengembangkan keterampilan sosial, bermain bersama teman-teman membantu siswa belajar berkolaborasi dan berkomunikasi. 4. Meningkatkan kreativitas, siswa diajak untuk berpikir kreatif dan mencari solusi dari masalah. Tips tambahan, pilih permainan yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Ajak siswa untuk ikut serta dalam merencanakan dan membuat permainan. Berikan pujian dan dorongan kepada siswa agar mereka merasa dihargai. Lakukan evaluasi setelah kegiatan untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa. Nah, teman-teman guru, itulah beberapa 7 ide aktivitas pembelajaran kreatif di kelas yang bisa kita gunakan untuk belajar dengan lebih seru. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar ya.
Kalian punya ide permainan lain yang seru? Yuk, bagikan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.